Selamat pagi Simba-Simba semuanya. Selamat pagi, Dok. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Sehat Mbak? Sehat, Dok. Oke, sebelumnya mohon izin perkenalan diri ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Asrisi. Saya salah satu mahasiswa dari Stikes Yogyakarta. Tujuan saya mengumpulin Mbak semuanya di sini. Saya akan melakukan penyuluhan kepada Mbak semua tentang salah satu penyakit yang sering dialami oleh manusia, yaitu saya akan melakukan penyuluhan tentang stroke. Seperti itu ya Mbak. Baik, sebelum saya mulai, saya akan membagikan gambar biar Mbak nanti bisa melihat ya, walaupun nggak bisa baca, tapi ini ada gambarnya kok Mbak, bisa dipahami nggih? Monggo, Mbak Simba satu. Baik, dilihat Mbak niku wonten gambar itu. Iya, enten. Tak terangake nggih sekedhik nggih Mbak. Baik, penyakit stroke itu sering terjadi pada lansia ya, khususnya mbah-mbah ini yang sudah sepuh-sepuh. Stroke sendiri yaitu kondisi ketika pasokan dalam otak terganggu karena penyumbatan atau biasa disebut dengan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah, atau sering biasa disebut stroke hemoragik. Kondisi ini menyebabkan area tertentu pada otak tidak mendapatkan suplai oksigen sehingga terjadi kematian sel-sel otak. Stroke merupakan keadaan darurat medis karena tanpa suplai oksigen dan nutrisi berdampak bisa mati. Nah, ini cukup pengertian ya. Sumpah ambil. Bikin jelo-jelo barang ya, agak kalah deh, Len. Ini raket tok kowe. Ketok kan Sar. Baik, di sini saya akan memulai penyuluhan pada pagi hari ini ya Mbak. Diawali dengan pengertian stroke terlebih dahulu. Stroke adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu karena penyumbatan atau disebut dengan stroke iskemik. Dan yang kedua, pecahnya pembuluh darah atau disebut dengan stroke hemoragik. Nah, kondisi ini menyebabkan area tertentu pada otak tidak mendapat suplai oksigen dan nutrisi sehingga terjadi kematian sel-sel otak. Nah, stroke merupakan keadaan darurat medis karena tanpa suplai oksigen dan nutrisi, sel-sel pada bagian otak yang terdampak bisa mati dalam hitungan menit. Akibatnya, bagian tubuh yang dikendalikan oleh otak tersebut juga berfungsi dengan baik. Nah, gejala stroke sendiri yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, lemahnya otot pada wajah yang membuat satu sisi wajah turun. Nah, kalau biasanya disebut dengan pencongan. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, kesulitan mengangkat kedua tangan. Itu tidak kuat kayak gini. Terus yang ketiga, kesulitan untuk berbicara. Terus yang keempat kesemutan. Yang kelima, kesulitan mengenal wajah. Terus penyebab stroke sendiri yaitu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu adanya gumpalan darah pada pembuluh darah di otak dan pecahnya pembuluh darah di otak. Ya, seperti tadi loh, stroke iskemik dan hemoragik. Terus penanganan pada stroke. Stroke itu bisa ditangani kok sebelum fatal, seperti menjaga tekanan darah tetap normal. Jadi bagaimana cara menjaga tekanan darah normal? Jangan makan makanan yang seperti daging, terus kopi seperti itu. Terus bagi simba-simba yang cowok tidak merokok atau tidak mengkonsumsi alkohol. Terus yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Yang keempat, berolahraga. Terus yang kelima, menjalani pemeriksaan secara rutin. Nah, karena di situ penting agar kita mengetahui kondisi tubuh mbak semuanya. Terus faktor terjadinya risiko stroke. Faktor terjadinya risiko stroke ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah.
Apa sih faktor yang tidak dapat diubah itu? Yang pertama, umur di atas 55 tahun. Nah, itu kemungkinan besar terjadinya stroke itu sangat terjadi. Terus yang kedua, jenis kelamin laki-laki. Nah, laki-laki ini sering banget atau mudah akan terkena stroke. Terus yang ketiga, ras atau golongan tertentu. Dan yang keempat, genetik yaitu riwayat dari keluarga semisal Simba dari ibunya Simba dulu itu mempunyai riwayat stroke apa enggak. Terus yang kedua, stroke yang dapat diubah semisal hipertensi itu bisa dicegah. Terus diabetes mellitus, merokok bisa dicegah, dan obesitas itu bisa dicegah juga. Terus yang terakhir pertolongan pertama pada gejala stroke ringan. Yang pertama, perhatikan gejala yang muncul dan dari kondisi penderita. Yang kedua, periksa pernafasan. Yang ketiga, perbaiki posisi yaitu terkadang saat stroke menyerang seorang akan merasa mual dan ingin muntah, sehingga posisi kepala harus sedikit diangkat agar memudahkan untuk muntah sehingga mencegah tersedak. Terus yang terakhir, segera bawa ke rumah sakit. Jika stroke ringan harus segera telepon tenaga medis seperti itu supaya tidak berakibat fatal. Kemudian sih Mbak, apakah ada pertanyaan? Ya, aku Mbak. Oke. Ya kan tadi dijelasin ada stroke iskemik sama hemo apa Mbak tadi? Hemoragik Mbak. Itu yang lebih bahaya yang mana ya Mbak? Kenapa bisa lebih bahaya itu gimana? Dari kedua stroke itu yang paling berbahaya yaitu stroke hemoragik, sebab itu tekanan darah sudah sangat tinggi, sudah tidak bisa ditolong karena berpicu pada terjadinya kematian. Kan stroke itu berlangsung sangat cepat ya, seperti itu. Jadi tetap berhati-hati Mbak. Ada pertanyaan lagi? Saya Mbak mau tanya, Gimana? apakah stroke itu juga bisa terjadi dengan anak muda yang menginjak remaja ke dewasa? Sudah saya bantu jawab ya. Stroke itu bisa terjadi pada usia muda karena ada beberapa faktor, yaitu dia dari lahir sudah memiliki kelainan jantung. Terus itu aja seperti itu Mbak. Mungkin cukup itu saja ya Mbak. Saya mohon pamit apabila ada kesalahan dan kurangnya pada penjelasan pagi hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Doa amat. Wes ya, kita jauh.